Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Nah, Bu Novi, nanti kan besok kita akan melakukan, bukan bukan melakukan ya, saya izin ikut untuk ke kelas ya, izin ikut untuk ke kelas untuk oh melihat ya. apa layanan BK yang nanti akan Bu Novi lakukan setelah kemarin kita apa Mm-mm. sama-sama melihat RPP yang sudah dibuat oleh Bu Novi gitu ya, dan rencananya RPP itu besok akan diterapkan oleh Bu Novi gitu. Nah, tapi sebelum saya nanti ikut ke kelas, mungkin ada Ya. beberapa hal yang harus saya tanyakan dulu gitu terkait pelaksanaan untuk besok di kelas. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Novi berikan nanti di kelas, tujuan pembelajarannya apa? Ya, Ibu Cynthia, tujuan pembelajaran yang besok mau saya kasih itu tujuan layanannya itu membantu siswa untuk mengenali lingkungan toksik dan cara-cara untuk mengatasi serta keluar dari lingkungan tersebut gitu Bu. Soalnya Oke. selama ini banyak yang cerita anak-anak ke saya gitu karena eh, mendapatkan lingkungan yang toksik ke teman-temannya, entah itu dari pacarnya atau teman sekelas gitu. Jadi mengeluarkan anak-anak dari lingkungan toksik gitu ya. Terus Ya, nanti itu eh, ya Ibu, hmm, apa nanti apa Bu? ya untuk capaian pembelajarannya sebenarnya itu lebih ke untuk biar kematangan hubungan dengan teman sebaya Oke, gitu Bu. capaian pembelajarannya, capaian layanannya, kematangan hubungan dengan teman Ya, sebaya ya. Hmm. ya Nah, betul. dari apa? Dari layanan yang diberikan gitu ya, area pengembangan apa saja yang ingin dikembangkan dari layanan itu Bu? Saya lebih ke ini ya apa sih? eh di eh, dari ya saya lebih ke afektif ya seperti itu. Oh, oke. Area pengembangannya lebih ke afektifnya. Hmm. Apa yang Ya, menjadi ininya Bu afektif Nov, kognitif ya ya apa Bu, yang afektif menjadi ya. apa fokus utamanya sampai afektifnya yang ingin dikembangkan? Ya, yang tadi itu ya Bu karena mereka untuk apa ya untuk dalam untuk biar mereka itu apa ya lebih ke contohnya kayak misalkan yang sekarang saya ini dia lebih untuk mereka saling apa ya antara kerjasamanya terus sama toleransi ya Bu ya seperti itu. Hmm. Oke, jadi lebih ke Mm-mm. kerjasama dan toleransi. Nah, Bu Nov, Toleransi misalkan dia dalam hmm, dengan teman sebaya gitu. betul, toleransinya dengan teman sebaya. Terus strategi layanannya apa yang dipakai atau gimana? Kami pakainya dengan ARPA Bu, Strateginya arka, artinya metodenya. apa Bu Nov? Bentar Bu, boleh saya buka dulu Bu. Boleh lah. Bentar Bu, aduh. Bu, bentar ya Bu, aduh. Kok lama sekali. Eh, saya kok lupa ya Bu.
Aduh, mana kok nggak susah ya buka ininya. Jadi saya deg-degan nih Bu, aduh. Bener Bu, aduh di sama ibu teh mana sih kok jadi sayanya tadi teh udah saya siapin kok hilang tiba-tiba. Ah, ya Allah. Oh iya Bu, maaf ya Bu lama. Arka itu sebenarnya metode Arka itu artinya Bu aktivitas, refleksi sama konseptualisasi Bu. Oke, jadi ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi. Eh ya, terus satu lagi aksi Oh iya, kalau nggak salah Bu. oke, aksi. Terus rencananya media yang digunakan apa, Bu Noh? eh Media yang digunakan nanti itu saya lebih ke PPT ya Bu ya, PPT PPT di sana dengan menggunakan PPT nanti ada terus mereka nanti ada videonya juga seperti itu gitu Bu. Oke, ada PowerPoint dan ada video ya. Ya, Biasanya PowerPoint biasanya ya. layanan BK-nya di kelas berapa lama? 90 menit Bu. 90 menit 2 JP maksudnya ya. Ya 2 JP betul Bu. Oke, siap. Kebetulan nanti ini di kelas 1 sih Bu saya akan ngasihnya. Oh, di kelas 1 jurusan? Hmm. Jurusan mekatronika Bu, mekatronika B. Oke, di kelas 1 Mekatronika B. Terima kasih diskusinya. Nampaknya sudah cukup ya sebelum besok kita bisa betul-betul melakukan observasi di kelas. Nah, gitu. Nanti Bu Novi besok relax aja ya, karena saya nggak menilai Bu Novi gimana-gimana. Siap Bu, siap. Oke, siap. Terima kasih Bu Novi. Nah, nanti besok setelah saya ikut ke kelas juga nanti mungkin ada apa ya, ada percakapan juga gitu ya, ada diskusi yang akan dilakukan gitu setelah saya nanti ikut ke kelas. Ya Bu, mangga Bu, silakan Bu. Oke, Siap. terima kasih Bu Novi. Saya tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makannya hari ini Rukungan Toksik bikin nasi. Gak asik ya kalau punya teman-teman toksiknya. Asik Bu. Biasanya isu tema kali ini itu tentang bullying ya, tentang bullying. Terus layanan dan bagaimana berusaha keluar dari pengaruh buruknya. Kira-kira gimana tuh? Nah, sekarang kita lihat ya. Nih, bisa kelihatan nggak? Nggak ya? Saya bacain ya. Keluarkan sebuah mobil dari lumpur beracun. Urutkan mobil manakah yang harus keluar duluan sampai yang terakhir keluar dengan tepat. Sampai besok lagi.
jika kamu tidak berhasil. Bisa ikut-ikutan. Ya, bisa terjerumus dari hubungan toksik. Terus apa lagi? Terbawa mini toksik. Ya, terus benar, bisa terjerumus ya. Latih 3 cedera cekap pertemanan sehat berikut ini. Pertama, sehat itu inklusif, bersikap terbuka sama semua orang, welcoming siapapun kamu. Sedangkan yang gak sehat, eksklusif, berteman. Nah, ya tadi kan kalian kelompok yang sehat. Ciri-ciri pertemanan toksik yang harus dihapiri itu kayak gimana? Yang sudah mengajak keburukan, oke? Pilih-pilih teman, betul. Terus mengajak ke hal yang negatif, yes. Terus karena caranya ini dari tadi anak cewek diem aja deh. Apa lagi? Memojokkan satu sama lain, betul. Terus, good. Yang ada pada video yang kita pelajari tadi. Nah, nanti kalian bikin video tag ke BK SMKN 1 Cimahi. Ya, saya tunggu sampai bulan. Cukup ya waktunya ya. Kalian sudah di-share tapi isi ya. Iya. Siapa yang ngasih nama itu? Terus Farhan, Ferdian, Durma. Jelaskan nanti kalian videonya tadi. Terus Ibu Umay siapa? Sita. Sita Bu Sita berarti nanti bisa tag ke IG-nya Pisgen apa? Pisgen.id. Coba kalian nanti lihat Pisgen.id ya ke IG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novi. Pagi. Kemarin saya sudah ikut melakukan observasi di kelas Bu Novi. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak karena Sama-sama. sudah memberikan kesempatan untuk melakukan observasi. Nah, sekarang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pelaksanaan yang sudah dilakukan kemarin Bu Novi ya di kelas. Nah, apa nih Bu Novi indikator ketercapaian layanan BK yang sudah tercapai di layanan BK kemarin yang sudah Bu Novi lakukan? Waktu itu tuh apa ya Bu, capaian ininya jadi lebih kematangan hubungan dengan teman sebaya ya Bu ya. Seperti itu tujuannya memang sih membantu siswa mengenal lingkungan toksiknya dan cara mengatasi serta keluar dari lingkungan tersebut, seperti itu Bu. Gitu. Nah, kalau dilihat dari RPL-nya itu kan ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Di mana tujuan umumnya adalah murid mampu menghindari lingkungan toksik. Sementara tujuan khususnya itu murid mampu mendeteksi lingkungan toksik dan murid mampu keluar dari pengaruh buruk lingkungan toksik. Nah, dari dua tujuan ini kira-kira menurut Bu Novi sendiri apakah sudah tercapai atau belum dari layanan yang kemarin? Belum sih Bu ya, belum ya. Belum, menurut saya sih belum ya. Tidak harus satu kali pertemuan, sebenarnya yang harus berkesinambungannya baru kita nanti tahu hasilnya seperti apa kayak gimana gitu. Jadi ini belum tercapai dan mungkin ada rencana lain gitu? Iya betul, kan kayak ini cuma hanya 2 jam saja ya Bu, 2 JP jadinya kayaknya kurang maksimal gitu ya. Sehingga akan ada tindak lanjutnya ya? Iya. Oke, tindak lanjut apa yang akan dilakukan agar tujuan ini bisa tercapai oleh Bu Novi? Tindak lanjut ke depannya? Tindak lanjutnya ke depannya saya lebih ini lagi ya Bu,
lebih tindak lanjut ke depannya, saya lebih apa ya, lebih aware dengan nanti misalkan yang tema-tema yang sekarang sedang dialami itu kan banyak ya Bu ya, seperti itu. Makanya saya pengen yang sekarang lagi marak-maraknya, sedang viral-viralnya seperti itu ya kan, dari kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, isu-isu yang kemarin itu yang memang sebenarnya tema ini sebenarnya tentang bullying Bu, seperti itu gitu. Jadi tapi saya lebih ke teman toksik, lingkungan toksik itu, jadi lebih agak ringan lah untuk mereka menerimanya gitu. Oke, jadi nanti ada materi lanjutan terkait isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan toksik yang tadi bullying itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kendala, dilihat dari kendala apa Bu Novi yang kemarin mungkin akhirnya jadi penghambat ketika pelaksanaan layanan di kelas? Persiapan ya Bu ya, Ibu kan kemarin persiapan itu dengan media pembelajaran saya, begitu, dengan laptop saya ternyata tiba-tiba nge-hang, saya harus pinjam ke siswa seperti itu, infocus juga kurang maksimal, akhirnya kemarin pun juga akhirnya sempat ketunda kurang lebih 15 menit lah ya Bu ya gitu, jadinya agak inilah gitu. Oke. Nah, dari kendala itu mungkin kan kedepannya akan ada sebuah perbaikan ya. Nah, rencananya apa yang akan Bu Novi lakukan sebagai perbaikan kedepannya agar layanan BK itu bisa maksimal? Ya itu dengan kita harus mempersiapkan medianya, apakah sudah siap, terus kita mau apa yang akan nanti kita sampaikan itu. Sebenarnya sih media yang sekarang saya pakai itu media Arka ya Bu ya. Media Arka itu lebih ke aktivitas seperti itu ya Bu, terus refleksi sama konseptualisasi sama aplikasi ya Bu. Sebenarnya ini lebih mudah ya Bu dipahami dan sebagainya, tapi ternyata kan itu lebih ke mana ya, ke PowerPoint gitu ya, PPT. Kalau dulu yang kita pernah pakai itu yang sekarang ini dengan Bisjen yang kemarin itu tahun kemarin dengan Save Children itu kan kitanya harus pakai power plan gitu ya situnya. Nah ini kita pakai fokus dan sebagainya, itu yang kayaknya lebih saya ingin lagi gitu. Nah tadi kan disebutkan bahwa Bu Novi itu menggunakan metode Arka gitu ya, dan nantinya mudah-mudahan persiapannya bisa lebih matang gitu. Nah dari kemarin layanan yang kemarin, apakah metode Arka itu sudah terlewati semua? Sudah sih Bu, sudah ada aktivitasnya, refleksinya seperti itu, konsepnya dan aplikasinya sudah ada. Jika melihat layanan yang kemarin gitu ya, kekuatan dari Bu Novinya sendiri apa yang jadi pembangkit suasana? Karena kan kemarin saya lihat ya dari delaynya pelaksanaan layanan karena di awal ada hambatan gitu kan, akhirnya anak-anak yang tadinya mungkin sudah antusias jadi agak kurang butuh tenaga ekstra untuk membangkitkan kembali gitu ya. Nah, kekuatan apa yang dimiliki Bu Novi akhirnya sampai layanan BK itu bisa terlaksana dan anak-anak bisa kembali lagi ke semangatnya gitu. Memang sih Bu, saya dari sebelum awal pembelajaran seperti itu memang saya kasih expliking ke anak-anak. Kemarin itu memang saya kasih expliking itu kita penguin dance ya Bu ya, seperti itu. Jadi itu agak lebih anak-anak sekarang lebih setelah dance expliking lebih balik lagi konsentrasinya ke saya seperti itu sih. Gitu. Jadi memang udah biasa kalau layanan BK ini itu selalu diawali oleh breaking dulu sih, cuma berapa menit lah Bu, paling 5 menit gitu sih. Jadi akhirnya mereka bisa ikut kembali lagi ya setelah adanya delay gitu. Oke. Nah, menurut kalau dilihat di sini kan Bu Novi itu menuliskan bahwa melakukan
absensi melakukan hubungan baik itu kan di awal gitu ya, tapi ternyata kemarin ketika pelaksanaan Bu Novi melakukan absensi di akhir gitu ya. Nah, apa yang akhirnya memutuskan itu dilakukan di akhir? Nah, itu kan kemarin Ibu, kan kita kemarin isi pretest dulu ya Bu ya. Pretest dulu kemarin, kebetulan juga kan kemarin ada implementasi P5 itu juga ya Bu di kelas saya. Makanya itu kemarin pretest dulu. Pretest sambil anak-anak pretest, saya langsung mempersiapkan media pembelajarannya itu. Jadi saya lupa sebenarnya Bu, lupa untuk absen. Akhirnya ya pada akhirnya ya absennya terakhir gitu ya Bu gitu. Itu sih sebenarnya. Biasanya sih saya di awal seperti itu. Ya juga kemarin kebetulan banyak anak-anak, beberapa anak yang agak terlambat seperti itu gitu. Nah, di jam pertama. Iya, di jam pertama saya. Jadi lebih memilih untuk melakukan absensi di akhir gitu. Iya. Nah, kalau dilihat dari pelaksanaan layanan kemarin memang kan unsur sosial emosional learning itu kan sudah ada ya Bu Novi ya, dari yang anak-anak menyampaikan pendapat gitu kan sampai teman-temannya itu mendengarkan ketika temannya berpendapat, itu kan masuk ke dalam pembelajaran sosial emosional learning gitu ya. Nah, terus yang jadi menarik itu kan kalau di layanan BK itu selalu ada refleksi ya, dimana berarti itu memunculkan kesadaran diri mereka gitu kan ya. Nah, dari refleksi yang sudah dilakukan anak-anak gitu, menurut Bu Novi sendiri apa yang menjadi kendala biasanya, ini kan terkait dengan lingkungan toksik ya, apa yang biasanya menjadi kendala anak-anak itu keluar dari lingkungan toksik mereka? Kadang itu mereka kendalanya dari lingkungan toksik itu mereka untuk keluar ke zona mereka itu yang lingkungan toksik itu mereka susah, mereka nggak tahu mereka harus kayak gimana untuk menjauhin teman-teman yang misalkan udah nggak positif nih buat diri aku, mereka nggak tahu gitu gimana caranya gitu. Makanya dengan cara itu saya supaya mudah-mudahan dengan itu mereka lebih paham, lebih mengerti gitu dengan materi yang saya berikan. Itu sih. Terus terkait metode, apakah metode ARKA ini sangat membantu Bu Novi dalam layanan BK, atau sebetulnya ada metode lain nih yang bisa menjadi lebih membangun keaktifan anak-anak di kelas? Sangat membantu ya Bu, membantu sekali, sangat banget gitu ya. Jadi kita sekarang itu BK itu yang zaman saya dulu sekolah ya Bu ya, tidak seheboh sekarang guru BK-nya gitu kan ya. Ada heboh gimana? Ya maksudnya jarang ya, maksudnya yang kriteria maksudnya bukan ya, maksudnya persepsi orang zaman dulu, zaman saya itu BK itu gurunya santai, gurunya nggak pernah ke kelas gitu kan. Yang sekarang guru-gurunya lebih ini ya, lebih aktif, terus lebih ngikutin zaman gitu, materi-materinya nggak membosankan gitu kan, dengan metode-metodenya yang menarik gitu. Itu sih itu. Dan jadi metode ini sangat membantu sekali gitu ya, untuk mengaktifkan anak-anak di kelas. Ya, betul. Nah, kemarin juga Bu Novi saya lihat ketika di akhir itu Bu Novi membagikan lembar evaluasi layanan. Nah, apakah Bu Novi sudah melihat secara keseluruhan mana yang harus diperbaiki, atau misalkan apa yang didapat dari hasil evaluasi yang sudah diisi oleh? Nah, kemarin itu memang sebenarnya evaluasi itu Bu, saya nggak saya fotokopi dulu, sayangnya kemarin itu nggak fotokopi dulu, saya kasihin ke pihak Pisjennya Bu, pas implementasinya itu gitu. Jadi baru Ibu bertanya sekarang, baru saya kepikiran gitu, kenapa nggak di fotokopi gitu ya? Soalnya jam pertama itu juga kebetulan dari Pisjennya juga ke kelas yang berikutnya, ke kelas yang lain, guru mata pelajaran yang lain gitu, makanya dia meminta gitu sih. Jadi apa yang nanti akan Bu Novi lakukan nih di layanan BK ke depannya? Yang dilakukan maksudnya gimana Bu? Terkait evaluasi layanan, kalau yang kemarin kan berarti nggak tahu nih apa yang harus diperbaiki, ataukah pemahaman anak-anak sudah sampai mana gitu. Nah, kedepannya apa yang akan dilakukan biar Bu Novi juga punya data gitu?
tugas ya Bu, kemarin itu sempat saya kasih tugas ya. Kemarin itu sudah saya bikin tugas, ternyata yang tugas yang mereka berikan berbeda yang apa saya perintahkan Bu gitu kan. Mintanya apa? Saya kan mintanya tugas tentang hubungan toksik ini gimana caranya berteman dengan gitu kan. Terus saya suruh sok ke media sosial, tag ke BK SMKN 1 Cimahi sama ke IG saya gitu. Pas saya lihat kok ternyata berbeda gitu kan. Malah tugasnya lebih ke bullying gitu Bu gitu kan. Kayaknya apakah mereka tidak paham, memang kan di situ isu temanya tentang bullying. Nah, mereka berpersepsi sendiri, udah ngerjain ini aja gitu. Makanya nanti paling saya pas nanti ke kelas saya juga akan menginformasikan ke mereka tugas yang saya suruh itu tidak sesuai gitu dengan yang saya minta gitu. Apakah nanti mereka akan diminta untuk mengulangi pembuatan tugasnya lagi gitu atau gimana? Kayaknya seperti itu nanti saya suruh itu biar mereka paham juga gitu. Oke, jadi nanti besok mungkin ya ketika masuk lagi, Novi akan melakukan pemahaman ulang, pemberian pemahaman ulang ya terkait gitu. Tugas ternyata tugas mereka berbeda dari yang diharapkan oleh Novi gitu ya. Betul. Nggak salah sih mungkin ya, gitu. Karena kan di awal Bu Novi bilang bahwa ini punya kaitan dengan isu tema bullying gitu ya. Jadi persepsi mereka langsung general. Oke, berarti kita bikin terkait bullying gitu ya. Gitu. Oke, nah ya siap. Terus Bu Nov, yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir itu kan area pengembangan yang ingin dicapainya itu kan afektif ya. Apa yang menjadi pertimbangan Bu Novi bahwa layanan BK itu lebih mengarahnya ke afektif, tidak ke kognitif atau psikomotornya? Lebih ke mental ya Bu, ke mental mereka. Terus yang apalagi sekarang anak-anak sekarang itu kurangnya Bu dari segi mental, terus adab-adabnya seperti itu. Nah itu jadi nilai-nilai normanya itu sekarang menurun gitu. Jadi saya lebih memilihnya ke afektif itu. Oke. Jadi apakah bisa dibilang gini, layanan BK yang dilakukan sekarang itu memang sebagian besar lebih mengarah untuk ke afektif mereka gitu? Sebagian besar. Iya, sebagian besar. Karena memang melihat dari fenomena tadi ya. Iya. Ada perilaku gitu ya, mental yang memang mungkin mereka kurang dan sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi layanan BK yang Bu Novi lakukan di kelas itu lebih ke pengembangan afektif secara keseluruhan gitu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Novi sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi kemarin. Jadi nanti mungkin semua perbaikan yang akan dilakukan Bu Novi itu mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan layanan ke depannya, dan layanan BK bisa menjadi layanan yang menyenangkan dan bermakna untuk anak-anak nantinya. Siap Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Saya selalu kemarin itu ya Bu ya, yang tidak saya harapkan sebenarnya sih gitu. Ya, tidak apa-apa Bu Novi, karena seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa melihat Bu Novi secara langsung di kelas. Oke, saya akhiri Bu Novi percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.